Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk selalu menimba ilmu, menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Diterangkan dalam kitab Ghayatul Munah karangan Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, Faslun Yabtulus Shaumu, bab menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Biriddatin, pertama, hal yang membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari Islam. Misalnya ada seorang yang berpuasa, tiba-tiba ia berkata bahwa ia tidak percaya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah, maka seketika itu dia murtad atau keluar dari Islam dalam bentuk perkataannya. Maka puasa yang ia lakukan juga batal. Ataupun murtad dalam bentuk perbuatan, yaitu seorang yang tiba-tiba menyembah berhala, maka dia dikategorikan orang yang keluar dari Islam dan puasa yang ia lakukan pada saat itu akan batal. Kedua, wahaidin, hal yang membatalkan puasa kemudian adalah haid bagi seorang perempuan. Andaikan seorang perempuan itu datang haid pada 2 menit sebelum waktu maghrib, maka puasa yang ia lakukan mulai pagi hari sampai menjelang maghrib tersebut batal. Wanifasin aw wiladatin. Kemudian hal yang membatalkan puasa berikutnya adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar bagi seorang perempuan setelah melahirkan. Andai ada seorang perempuan yang melahirkan, kemudian darah nifasnya tidak langsung keluar, karena perempuan tersebut mengira tidak ada nifas, akhirnya dia puasa pada hari itu. Namun ternyata di saat ia lagi puasa, darah nifasnya keluar, maka puasa yang ia lakukan pada saat itu batal. Awiladatin, atau melahirkan. Hal yang membatalkan puasa berikutnya adalah melahirkan. Baik dalam melahirkan itu mengeluarkan bayi ataupun mengeluarkan gumpalan darah calon bayi yang biasa disebut keguguran. Misalkan seorang wanita hamil sedang berpuasa tiba-tiba melahirkan atau keguguran di siang hari saat ia berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Wajununin walau lahdatan. Kemudian hal yang membatalkan puasa berikutnya adalah gila. Gila itu dapat disengaja ataupun tidak disengaja, keduanya dapat membatalkan puasa walaupun gilanya itu terjadi hanya sebentar saja, tetap membatalkan puasa. Wa bi'igma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahari. Kemudian hal yang membatalkan puasa berikutnya mabuk dan pingsan. Bisa diperinci jika
mabuk dan pingsannya disengaja, maka mabuk dan pingsan tersebut dapat membatalkan puasa walaupun hanya terjadi sebentar. Seperti contoh, dia sengaja mencium sesuatu yang ia tahu jika dia menciumnya akan membuat mabuk atau pingsan, maka puasa yang ia lakukan pada saat itu batal. Kemudian perincian mabuk dan pingsan jika dilakukan tanpa sengaja, maka hal itu akan membatalkan puasa jika terjadi seharian penuh. Contoh, dia tidak sengaja mabuk atau pingsan mulai awal pagi sampai maghrib, menjelang maghrib, maka itu membatalkan puasa. Tetapi jika dia masih merasakan sadar atau sempat sadar walaupun hanya sebentar di siang hari, maka puasanya tidak batal. Misal ada seorang mabuk dalam perjalanan, mabuk kendaraan, atau mencium sesuatu yang menjadikan dia mabuk atau pingsan, sementara dia tidak tahu jika dia mencium sesuatu tersebut menjadikan dia mabuk atau pingsan, maka puasanya tidak batal. Dan jika seorang mabuk perjalanan namun dia sempat tersadar di siang hari walaupun sebentar, maka puasanya tidak akan batal. Kemudian dalam kitab Nailur Roja karangan Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri diterangkan dalam hal-hal yang membatalkan puasa ada penambahan menurut kitab Nailur Roja. Disebutkan dalam kitab tersebut walam yadhkur baqiyatal mubtilati wa hiya arba'ah, dan di dalam kitab tidak dijelaskan tambahan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam kitab Nailur Roja disebutkan, pertama, hal-hal yang membatalkan puasa dalam kitab tersebut dijelaskan, yaitu memasukkan sesuatu dari lubang-lubang yang ada di dalam tubuh manusia. Memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang, yaitu lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang dubur, dan lubang kubul. Maka ketika ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam 5 atau ke dalam salah satu 5 lubang tersebut, maka puasa yang ia lakukan akan batal. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja juga bisa membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa, baik dilakukan dengan wajar ataupun tidak, baik dalam keadaan darurat ataupun tidak. Seperti dengan sengaja mencari bau busuk lalu dicium agar dia muntah, atau memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya agar dia muntah, maka hal yang dilakukan tersebut akan membatalkan puasa. Berbeda jika muntah yang terjadi karena tidak disengaja, maka hal itu tidak membatalkan puasa, dengan syarat kita tidak boleh menelan ludah yang ada di mulut ketika kita sehabis muntah, sebelum kita mensucikan mulut tersebut dengan berkumur dengan air suci. Jika ada orang yang menggosok gigi
Kemudian dia biasanya tidak muntah, akan tetapi pada saat itu dia menggosok gigi yang mengakibatkan muntah untuk dirinya, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Akan tetapi jika dia tahu bahwa setiap gosok gigi dia akan muntah, dan ketika berpuasa dia melakukan sikat gigi itu karena sengaja ingin muntah, maka puasanya bisa batal. Kemudian bersenggama, yaitu melakukan hubungan suami istri. Walaupun hal itu halal bagi seorang suami, bagi pasangan suami istri, tapi tetap membatalkan puasa. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang keempat dalam tambahan di kitab Nailur Roja, yaitu keluar mani dengan sengaja. Maksudnya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja dengan mencari sebab keluarnya mani. Contoh, ketika ada orang yang tahu bahwa dia mencium istrinya, atau dia dengan sengaja menyentuh kemaluannya dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya bakal keluar mani, dan dia melakukan hal tersebut, maka puasa yang ia lakukan pada saat itu akan batal. Akan tetapi jika seandainya keluar mani tanpa disengaja, seperti bermimpi bersenggama, dan di saat terbangun benar-benar menemukan air mani di celananya, maka yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Jadi dapat disimpulkan ada beberapa hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita hindari ketika kita melakukan puasa tersebut. Sekian keterangan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dalam kitab Ghoyatul Muna dan kitab Nailur Roja. Semoga ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan dalam kesempatan ini dapat kita manfaatkan dan dapat kita amalkan. Amin. Kemudian dalam kesempatan ini kami akan membacakan wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Al-Majmu'ah Al-Mawa'id Ramadaniyah Minal Anfasil Aniyah. Dalam kitab tersebut Al-Imam Al-Habsyi berkata, pada malam Ahad, malam ke-8 bulan Ramadan pada tahun 1326 Hijriah di Masjid Riyadh setelah sholat tarawih, beliau berkata, sebagai manusia kita wajib dan harus senantiasa melakukan usaha, melakukan ibadah, melakukan amal-amal baik, walaupun hasil atau balasan yang kita terima semua itu tergantung atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berusaha, beribadah, dan melakukan hal-hal baik, jika Allah mengangkat derajat kita ataupun memberi kita rezeki terhadap kita, ataupun menjadikan kita miskin, ataupun menjadikan kita kaya, semua itu terserah atas kehendak Allah. Manusia hanya diwajibkan untuk melakukan usaha saja, dan hasil ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melakukan amal perbuatan baik dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, berusaha senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan jika Allah berkehendak menerima amal baik yang telah kita lakukan, Allah akan melipat gandakan amal-amal tersebut, melipat gandakan pahala amal-amal tersebut, dan memberikan kita pahala yang berlipat-lipat, pahala yang sangat besar. Manusia
diciptakan di dunia ini hanya untuk melakukan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diwahyukan oleh Allah dalam Al-Qur'an, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Allah tidak membutuhkan amal-amal yang kita perbuat. Allah tidak membutuhkan amal-amal yang diperbuat oleh manusia. Bahkan amal-amal itu kelak akan kembali ke diri manusia sendiri-sendiri. Jika manusia berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas dengan pahala dan juga akan dimasukkan ke dalam surga. Jika manusia melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, maka Allah akan memberikan hukuman dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian beliau Al-Imam Ali Al-Habsyi berkata, Tuhanmu tidak membutuhkan amal-amalmu wahai manusia. Andaikan semua manusia di bumi melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka tidak sedikit pun akan mengurangi kekuasaan dan kemuliaan Allah. Dan sebaliknya, andaikan semua manusia di dunia melakukan ketaatan kepada Allah, maka tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan dan kekuasaan Allah. Imam Ali Al-Habsyi berpesan, gunakanlah sebaik mungkin hidup kita di dunia selagi kita masih bisa melakukan amal-amal kebaikan. Manfaatkanlah waktumu di dunia agar kita mendapatkan pahala yang banyak di akhirat kelak. Karena akhirat adalah tempat pembalasan bagi amal-amal yang kita perbuat di dunia. Semoga Allah selalu memberikan kita balasan pahala sebagaimana balasan atau pahala orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari yang mulia ini, pada malam-malam di bulan yang mulia ini adalah musim-musim kebaikan. Dibuka semua pintu-pintu kebaikan, ditutup semua pintu-pintu keburukan. Maka hendaklah kita sebagai manusia mempersiapkan diri untuk menyambut dan beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini, untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah agar kita mendapatkan pahala dan balasan surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Semoga bulan Ramadan ini menjadi saksi bagi kita, saksi yang menyelamatkan kita dari siksaan api neraka, dan saksi yang menjadikan kita mendapatkan pahala surga di akhirat kelak. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang sukses berhasil dalam meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini dan dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dan kekuatan untuk selalu meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dan di hari-hari setelah Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah, dan semoga kita dijadikan hamba yang wafat dalam keadaan husnul khatimah dan diberi balasan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan. Semoga kita selalu senantiasa meningkatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.